Dos dan teman-teman sekalian, jadi sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari kerjaan. Dimulai dari sesi proyek. Jadi dari GESAS ini memiliki definisi yang dimana fasilitasnya itu difungsikan sebagai tempat tinggal sementara yang disediakan khusus untuk memenuhi kebutuhan tamu di universitas seperti seperti dosen tamu, dosen penguji, serta peneliti dan lain-lain. Untuk fasilitas unitnya itu dari kamar tamu ada 4 yang berkapasitas untuk 1 sampai 2 orang. Dan setiap kamarnya memiliki kamar mandi dalam. Terus untuk pengguna ruangnya ada tamu, pengelola, dan juga tukang reparasi. Untuk tamu itu dosen tamu, peneliti, dan juga dosen tamu, peneliti, dan lain-lainnya. Dan pengelolanya itu ada pegawai dan customer service. Untuk tukang reparasinya ada tukang galon, tukang AC, dan juga tukang restorasi. Next Kak. Next lagi Kak. Untuk di program ruangnya identifikasi zona ruang. Di ruangnya itu ada lobby, kamar tidur, ada perusahaan, toilet bersama, ruang makan, area santai, gudang kebersihan, dan parkiran ada beberapa. Nah, untuk pelakunya tuh di bagian lobby ada pengunjung, tamu, dan staf pengelola. Untuk kamar tidur ada tamu, pengunjung, dan mahasiswa. Untuk dapur bersama ada semua tamu yang memanfaatkannya, staf, dan juga pegawai. Untuk toilet bersama semua tamu, pengunjung, staf, atau pegawai. Untuk ruang makan semua tamu, area santai, pengunjung tamu, gudang kebersihan, cleaning service, staf, dan pegawai. Untuk parkiran atau drop off, staf, pegawai, dan tamu. Ini untuk program ini. Dengan yang bagian programming ini, waktu saya submit saya lupa tulis total luasnya. Total luas maksimal itu kan 153 meter persegi, dan luas total minimalnya itu ada di 88 meter persegi. Ini untuk ukuran tata ruangnya dan analisis pelaku. Untuk analisis pelakunya ada tamu, staff, dan customer service. Untuk tamu itu ada di drop off, lobby, living room, toilet bersama, kamar tidur, area makan, dan dapur bersama. Dan juga staff ada di bagian lobby, living room, toilet bersama, kamar tamu, dan gudang. Sementara customer service ada di lobby, living room, toilet bersama, gudang, dan dapur bersama. Untuk zonasinya tuh di bagian publik ada drop off, lobby, living room, dan juga toilet bersama. Sementara semi private ada di dapur, ruang makan, dan gudang. Terus untuk private ada kamar tamu. Ini untuk analisis setnya saya ada vegetasi, kontur tanah, aktivitas air, iklim, sirkulasi kendaraan, beserta responnya. Dan juga view, matahari, sirkulasi angin, kebisingan. Dan ini bagian desain konsepnya ini bagian dari isu lingkungan dulu, ada kebisingan, matahari, privasi, berangin, dan iklim tropis. Nah, untuk respon terhadap isu dari lingkungan bangunan tersebut, ada di bagian kursinya itu bisa menggunakan material tidak suara. Sementara matahari bisa menambahkan beberapa vegetasi. Privacy bisa menambahkan tembok pembatas atau gerbang untuk masuk. Untuk berangin menambahkan atau menanam beberapa vegetasi seperti pada kesesuaian terhadap matahari. Serta iklim tropis bisa menggunakan material yang dapat meredam panas dan hujan. Untuk konsep desain ini sendiri diambil dari Natura Since Loss, atau kata kuncinya itu
sinkronisasi alam, yang dimana konsep ini dibangunnya berdampingan dengan alam, yaitu vegetasi, batu, dan juga kayu. Dan lahirlah konsep bangunan yaitu natural simfoni alam dan dalam hunian modern. Salah satu materialnya itu yaitu batu alam. Kenapa batu alam? Karena bisa meredam suara, kebisingan, dan dapat meredam tiupan angin yang kencang. Material ini digunakan pada dinding. Untuk di sintesis site-nya ada vegetasi, sirkulasi, kebisingan, angin, kontur, dan pencahayaan. Untuk vegetasi, terdapat vegetasi pada set baik yang sudah ada maupun tambahan. Nah, kekurangannya tuh mungkin kekurangannya itu pada daun yang bisa berguguran karena ada tambahan beberapa vegetasi. Terus responnya tuh dapat diatasi dengan dibuatnya pot di bagian bawah pohon. Untuk sirkulasi, akses yang dapat dilewati untuk keluar dan juga masuk dengan mudah. Kekurangan itu dapat menimbulkan bisingan dari kendaraan yang berlalu lalang. Responnya itu penambahan atau menggunakan vegetasi dan material. Nah, untuk pencahayaan pada set itu berasal dari matahari sepenuhnya. Dan set sangat terekspos langsung oleh matahari. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai cahaya alami untuk site juga bangunan. Responnya mungkin penambahan vegetasi dan penyusunan material bangunan. Untuk kontur pada set ini tidak merata, sehingga dimana perlu adanya penyesuaian dengan dibuatnya merata. Ini untuk penurutannya dan beban masanya, yang dimana dari persegi ini disubscribe menjadi beberapa ruangan dan juga selanjutnya. Dan ini untuk side plan-nya, yang dimana saya menambahkan beberapa vegetasi di bagian samping dari bangunan seperti pada konsep yang sudah saya pakai. Nah, untuk bagian lemahnya itu di bagian sini itu terdapat untuk drop off yang dimana langsung berpapasan dengan langsung lobby-nya itu di sini, dan juga di bagian samping lobby itu terdapat living room, dan juga di ujung dari living room itu ada toilet umum. Dan bagian ini itu masuk bagian publik. Sementara waktu kita masuk ke dalam terdapat ruangan semi private, yaitu ruang makan, dapur, dan juga gudang. Gudang itu bagian ini dan juga dapur dan ruang makan. Sementara bagian private-nya itu berada di bedroom. Bedroom yang saya pakai ada master bedroom juga twin bed. Yang untuk twin bednya itu ada 3, yang dimana ini twin bedroom 1, twin bedroom 2, dan 3. Sementara yang di atas itu adalah master bedroom. Nah, ini untuk gambaran karpetnya untuk perspektif. Ini dampak depannya, dampak kanan yang timur, ini utaranya, juga ini bagian barat. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Stephen ya panggilannya. Stephen, kalau untuk dokumennya cukup lengkap, ya, mungkin kalau bisa lebih rapi itu akan bisa lebih bagus. Kemudian beberapa hal kaitannya dengan konsep boleh dijelaskan lagi. Tadi konsep untuk sinkronisasi alam itu, kemudian implementasinya di desain, kaitannya untuk menyelesaikan masalah, boleh dikasih contoh. Dan kan mensinkronkan kayu, alam, dan batu. Implementasinya gimana? Kemudian itu menyelesaikan masalah
dinding ya, sebelum masuknya gitu. Terus untuk bagian sisanya itu ada di dinding, cuma tuh nggak sepenuhnya. Nah, nanti itu sebenarnya bisa ditambahkan untuk desain guidelines. Jadi setelah konsep itu harusnya ada desain guideline. Jadi desain guideline itu seperti rincian dari konsep ini. Itu di desain itu kamu mau kayak apa? Kalau misalnya implementasi batu tadi untuk menyelesaikan masalah mesin, berarti nanti desain ini saya tetapkan di mana. Oh, yang area besi sini sama sini. Berarti nanti ini saya berikan material batu karena dia cukup tebal, dia bisa sebagai barrier kebisingan. Mungkin apakah itu material untuk pagar, ya, atau mungkin sebagian di bangunan. Nah itu jadi bisa kamu tambahkan satu lembar lagi sebenarnya untuk menjelaskan detail dari ini di desain kayak apa. Beberapa kali saya untuk masukan aja ya, nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing. Ini nanti tata lanskapnya yang pertama, yang kedua. Ini kan kamu pakai twin bed ya. Nah, tapi kalau twin bed seperti ini harus sebenarnya tidak ditata begini sih. Kalau saya lihat dari side planmu itu kamu masih punya ruang yang cukup lebar untuk geser sedikit dinding gitu. Twin bed itu syaratnya dia harus ada sirkulasi untuk menuju ke bednya satu-satu. Kalau ini kan kalau mau ke sini berarti harus mana? Nggak bisa. Mau yang di sini sampai ini. Boleh diletakkan mereka tapi dukungannya harus ada sirkulasi. Sehingga bisa untuk mencapai bed yang ini harus bisa dari samping. Ini perlu dicek lagi kamarnya. Kemudian yang ini juga, ini ada lemari kan ini. Nah ini sirkulasinya saya kira kayaknya agak cukup untuk lewat orang. Ini terlalu mepet. Harusnya di sini nggak ada sesuatu apa. Nah kamu bisa membuat ya. Ini kan masih ada 1,6 ya, 1,4 ya. Itu bisa kamu unjukkan sedikit atau nah terlebih lagi kalau dengan desain seperti ini nanti bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Ruang makanmu kan gelap. Kebayang nggak? Jadi ruangan semua kan. Nah ini ada di tengah. Ini pasti gelap. Nah kamu bisa treatment ruangan ini, entah apakah nanti atapnya seperti apa. Supaya ini tidak gelap karena ini dikelilingi oleh ruang-ruang. Jadi ini seperti ruang di dalam ruang. Nanti bisa dicek lagi. Dan ini sebenarnya besar banget sehingga nanti bisa dicek apakah ini ruangan yang ini itu bisa untuk kompensasi ruang yang kecil-kecilnya. Kamarmu masih terlalu sedikit. Nanti bisa dicek lagi. Oke. Kita beri close untuk Stephen.